Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Badrul Samsi di cerita yang sama, yaitu Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar. Malam ini saya akan menceritakan bab yang ketujuh, yaitu Tapa Brata. Sebelumnya saya minta maaf karena lama saya tidak mengupload video terbaru dari cerita ini. Dan malam ini saya akan melanjutkan ceritanya Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar yang ditulis oleh Nana Samsi. Dan jangan lupa dukungannya ya, dengan like, komen, dan subscribe biar saya lebih semangat lagi bikin ceritanya. Biar gak lama-lama, saya akan mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Bertapalah di sini. Ingat, apapun yang muncul di hadapanmu nanti, jangan pernah takut, atau tapa bratamu gagal. Baik Ki, jawab Nuning. Ia pun duduk di depan gundukan batu tersebut. Begitu Nuning duduk, juru kunci itu tiba-tiba sudah menghilang, meninggalkan Nuning sendirian di tengah hutan. Loh, kemana si Aki? Kenapa cepat sekali perginya? Apakah dia bukan manusia? Dalam sekejap, Nuning sudah tidak bisa menemukan juru kunci tersebut. Nuning celingukan memperhatikan sekitar. Ia sendirian di tengah hutan. 2 botol air minum menjadi bekal selama bertapa. Nuning hanya bertapa pada saat matahari tenggelam. Di siang hari, ia bisa menghentikan tapa bratanya. Angin berembus kencang. Gemersik dedaunan menjadi teman Nuning. Sesekali terdengar suara, entah benda jatuh atau mungkin hewan kecil yang tak sengaja lewat. Nuning duduk layaknya sinden. Ia mulai menarik napas panjang dan dikeluarkannya secara perlahan. Hawanya mulai sangat tidak enak. Kerudung Nuning tersibak angin. Ia membiarkan saja. Nuning mulai mendengar suara tawa cekikikan melengking. Entah dari mana asalnya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat ramai. Dengan berbagai interaksi, ada tawa anak-anak, ada suara seperti berbincang, riuh memenuhi gendang telinga Nuning. Ia memicingkan matanya, mencoba melihat sekitar. Matahari mulai tenggelam. Seburat warna oranye menembus celah dedaunan, bagai tombak menghujam tanah. Buk! Ada yang menepuk pundak Nuning. Namun, ia tetap fokus pada pertapaannya. Punggung Nuning tiba-tiba terasa berat, akan tetapi ia tetap tidak bergerak. Kembali Nuning menenangkan diri. Akhirnya punggungnya terasa enteng kembali. Malam pertama. Berkali-kali Nuning mengatur nafasnya agar tidak panik. Malam semakin larut. Jantung Nuning mulai berdegup kencang. Bulu kuduknya berdiri, merinding sekujur badannya ketika Nuning merasakan ada sesuatu yang menjilati tubuhnya. Seakan ia mau dimangsa. Saat Nuning membuka mata, ia hampir saja berteriak. Sebuah kepala tanpa badan sudah berada tepat beberapa inci di depannya. Makhluk itu menjulurkan lidahnya, sementara dari lehernya mengucur darah segar yang mengeluarkan bau anyir dan busuk yang teramat sangat. Belatung berjatuhan tiap kali kepala itu bergerak, menjilati setiap bagian tubuh Nuning. Nuning sendiri berhasil memasang wajah datar tanpa ekspresi. Memang itulah yang harus dilakukan Nuning. Detik kemudian, hantu kepala itu pun pergi.
Nuning berhasil melewati ujian pertamanya. Sejenak Nuning bisa bernapas dengan lega. Dia sudah pasrah kalau memang harus mati di tempat itu. Tak lama kemudian, muncul penampakan Wewe Gombel di depannya. Suaranya melengking, payudaranya Delaware sampai ke bawah, dan matanya merah menyala. Ia lambai-lambaikan tangannya dan terus tertawa. Kepalanya dimain-mainkan, digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba Wewe Gombel itu terdiam. Bola mata menyala itu fokus melihat ke arah Nuning. Kemudian ia berjalan pelan mendekati Nuning. Ingin rasanya Nuning menutup mata, namun tidak. Ia tidak boleh gagal, bisikan dalam hati. Wewe Gombel itu kemudian merobohkan dirinya, menimpa Nuning. Untung saja Nuning tidak berteriak. Wewe Gombel itu menghilang 1 inci tepat di saat menyentuh tubuh Nuning. Wus! Hanya embusan angin yang begitu dahsyat menghantam tubuh Nuning. Ujian kedua Nuning lolos. Belum selesai senam jantung, sosok nenek-nenek muncul di balik batu dengan wajah berantakan. Seekor ular keluar menjulur dari lubang matanya yang hancur. Setengah tulang tengkorak wajahnya terlihat. Ini makhluk apa? Pikir Nuning. Harus beberapa banyak penampakan yang akan muncul di depannya. Nenek bungkuk itu mengentak-ngentakkan tongkatnya, berjalan pelan mendekati Nuning. Kemudian mereka saling bersitatap. Pluk! Bola matanya terjatuh tepat di depan Nuning. Lagi-lagi bau anyir menyeruak masuk ke dalam lubang hidung Nuning. Belum habis rasa kagetnya dengan bola mata yang lepas, kini kulitnya pun tiba-tiba berjatuhan seperti es krim yang meleleh. Tangannya menjulur mencekik Nuning. Rasanya detak nadi Nuning melemah. Makhluk itu membuka mulutnya yang menjijikkan, dan bles, ia menghilang. Hampir saja Nuning pingsan. Ia merasa makhluk itu akan melahapnya. Namun, ia selalu ingat, itu hanya ujian tapabratanya. Malam pertama pun mampu dilalui Nuning dengan sempurna. Cahaya matahari yang memaksa menembus rimbunan dedaunan menjadi pertanda selesainya tapabrata Nuning di hari pertama. Ia bisa merenggangkan badannya dan minum air untuk membasahi tenggorokannya yang kering karena menelan salivanya berkali-kali. Aku masih hidup. Nuning meraba tubuhnya. Ia melepas nafas lega. Nuning sama sekali tidak bergerak dari sana. Ia hanya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Nuning bergeser sedikit dari tempat bertampanya. Ia menyenderkan dirinya di batang pohon. Sesaat kemudian, Nuning pun tertidur. Malam kedua, Nuning menyiapkan jiwa raganya. Bisa jadi ujiannya lebih berat. Tentu saja tak mudah memang melakukan tapabrata lagi. Suara cekikikan tak berhenti sejak tadi. Tepatnya sejak matahari mulai bersembunyi. Geraman, raman. Aku tak akan mundur. Tekad Nuning di dalam hati. Nuning sudah duduk di depan batu berunduk seperti kemarin, menunggu detik berlalu. Sesosok pocong muncul dari balik pohon. Wajahnya sangat menyeramkan. Ia menghilang dan muncul lagi di pohon lain yang lebih dekat. Cuma pocong aja, aku tak takut. Nuning berusaha menguatkan dirinya. Sampai akhirnya si pocong berada di depannya. Wajahnya ternyata tak bisa digambarkan. Banyak belatung menggeliat di tulang hidungnya yang bolong. Matanya merah,
dan kulitnya membusuk hitam kecoklatan dengan darah dan nanah. "Cuy!" Pocong itu meludahi wajah Nuning. Seketika Nuning merasakan panas yang teramat sangat. Ia mengunci bibirnya, giginya gemeretak. Nuning meremas jarinya untuk menahan rasa panas itu. Napas Nuning tersenggal-senggal. Benar dugaannya, ujian di hari keduanya sangat berat. Kulit Nuning terasa melepuh, seluruh tubuhnya gemetar menahan rasa panas. Peluh membasahi seluruh tubuhnya. Pocong itu tertawa cekikikan melihat ekspresi wajah Nuning yang merah seperti kepiting rebus. Ingin rasanya Nuning menyiramkan air yang ada di depannya ke wajahnya. Panas, Nuning mulai mengatur napasnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri kalau dia bisa. "Cuy!" Pocong itu meludahi ubun-ubun Nuning. Bisa dibayangkan apa yang ia rasakan. Rasanya kepala Nuning mau pecah. Tubuh Nuning gemetar hebat, tapi ia berusaha untuk tetap duduk tegap. Pocong itu menatap Nuning dengan tajam, berusaha menakut-nakuti agar tapa beratanya gagal. Namun, Nuning bukanlah wanita yang lemah. Ia tak gentar sedikit pun. Masih dengan wajah datarnya, si pocong jelek tiba-tiba berubah menjadi tinggi dan semakin tinggi. Kemudian, seperti kejadian Weweh Gombel kemarin, pocong itu menjatuhkan dirinya kepada Nuning. Kemudian ia menghilang. Rasa panas wajah dan tubuh Nuning pun berangsur hilang seketika. Nuning berhasil lolos juga dari gondaan si pocong. Sosok mata mengawasi gerak-gerik Nuning. Ia menjintikkan jarinya, lalu seekor macan kumbang dengan ukuran yang tidak biasa muncul. Ia mengaum dan membuka mulutnya bak kelaparan dan siap menerkam Nuning. Bukan, itu pasti hanya macan jadi-jadian yang mau menggagalkan tapa berataku. Nuning menungging senyum. Ia menutup matanya dan merelaksasikan dirinya. Suara macan itu seharusnya bisa membuat orang lari terbirit-birit, tapi tidak untuk Nuning. Bahkan saat macan itu mulai mengendus tubuhnya, ia diam saja. Kers! Terasa macan itu merobek lengan baju Nuning. Tentu saja kulit Nuning juga terasa sakit. Namun ia percaya itu hanya seperti halusinasi tingkat tinggi yang dibuat oleh macan itu. Seperti kejadian sebelumnya, perih. Tapi Nuning percaya rasa sakit akan segera hilang setelah macan itu pergi. Macan itu tidak mungkin membunuhnya. Ia hanya bertugas membunuh tekad Nuning. Macan itu mulai mencengkram Nuning dari belakang. Kedua kaki depannya menangkup leher Nuning. Lalu ia mulai menjilati tubuh Nuning. Diam dan diam, hanya itu yang Nuning lakukan hingga macan itu pun kemudian pergi. Apakah aku sudah berhasil? Lagi-lagi, Nuning tak percaya bisa melewati tapa berata keduanya yang begitu berat. Nuning memeriksa pipinya yang terbakar semalam akibat liur pocong menjengkelkan. Nuning tertawa senang. Ia tidak apa-apa. Bayangan harta melimpah dan tangis orang-orang yang menghinanya begitu tampak nyata. Awas kalian. Tinggal 1 malam terakhir. Membayangkan kejadian bersama pocong semalam tidak lantas menyiutkan nyali Nuning. Ia pasrah. Apapun yang terjadi, pokoknya tapa beratanya harus berhasil. Ia sudah melangkah cukup jauh. Tinggal 1 malam lagi dan ia harus bisa. Malam terakhir. Interaksi makhluk astral itu semakin aktif menggoda Nuning. Sebuah kepala tiba-tiba menggelinding depannya seperti bola.
sempat mengagetkan Nuning. Jantungnya Nuning terpacu kencang. Disusul kemudian datanglah penampakan hantu sungsang, yakni hantu yang kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Organ dalamnya semua terlihat seperti hantu kunyang. Nuning hampir saja mengeluarkan isi perutnya. Baunya sangat busuk. Ia memuntahkan belatung campur darah dan nanah tepat di depan Nuning. Nuning meliriknya. Belatung itu menggeliat-geliat. Kemudian si hantu sungsang itu kembali memakan muntahannya tadi. Perut Nuning semakin terasa bagai diaduk-aduk. Hantu sungsang itu berhenti memakan belatung ketika mendengar sedikit suara dari mulut Nuning. Beberapa saat kemudian, mereka bersitatap. Hantu itu mengunyah belatung sambil terus menatap wajah Nuning. Sampai akhirnya, hantu itu kembali meneruskan memakan muntahannya. Jantungnya berdetak dan organ perutnya bergerak. Malam itu, Nuning dikeroyok berbagai makhluk halus. Hantu kepala buntung datang dan meletakkan kepalanya yang sudah mulai membusuk dan hancur di pangkuan Nuning. Nuning merasakan pahanya basah terkena lelehan darah. Cairan merah itu merembes ke dalam kain jarik Nuning. Nuning tetap saja diam dengan berbagai ujian yang datang. Pandangannya kosong, fokus ke depan, ke arah gundukan batu. Kemudian datanglah sosok hantu wanita berambut ular. Bukan hanya ular, tapi juga berbagai hewan menakutkan menyangkut di rambutnya. Salah satunya adalah kalajengking. Kalajengking itu jatuh tepat di wajah Nuning. Ia berjalan di pipi Nuning dan siap menusukkan racun di ekornya. Detik kemudian, tubuh Nuning sudah dipenuhi hewan-hewan menjijikkan seperti kelabang dan ular. Hewan-hewan itu mulai masuk ke dalam baju Nuning. Ada pula yang masuk ke rambut Nuning. Nuning membiarkan dirinya bersatu dengan mereka. Aku adalah bagian dari kalian. Begitulah Nuning membisikkan hal itu dari batinnya. Tak lama kemudian, sebuah tangan dengan kuku berwarna hitam mengelus-ngelus wajahnya dari belakang. Sekali saja ia menancapkan kukunya di leher Nuning, pasti Nuning mati seketika. Kemudian datanglah Banaspati, hantu yang berwujud api. Ia menyentuh ubun-ubun Nuning. Seketika badan Nuning terasa terbakar. Nuning sudah tidak bisa berpikir, apakah dia masih bisa hidup atau mati. Ternyata seberat itu ujian tapa berata di hari terakhir. Sampai akhirnya terdengar suara tepukan tangan. Semua demit itu seketika menghilang dalam sekejap. Nuning akhirnya bisa bernapas lega, walaupun napasnya masih naik turun. Terlihat sosok perempuan yang sangat cantik di depannya. Inikah Nyi Ratu yang akan memberikan harta melimpah kepadaku? Wanita cantik itu mendekati Nuning dan bertanya, apa tujuannya datang ke tempat itu? Tanpa babibu, Nuning langsung menjawab kalau mau mencari pesugihan. Lantas Nyi Ratu mengajaknya ke istana Memeti, terletak di dalam gua di tengah hutan. Di istana itu, Nuning membuat sebuah perjanjian. Nyi Ratu memberikan sebuah daun emas yang bertuliskan tulisan kuno. Kemudian Nyi Ratu memasukkannya ke telapak tangan Nuning, tanda persekutuannya. Daun emas itu berfungsi sebagai penghubung antara dirinya dan Nuning. Nyi Ratu itu bisa memanfaatkan tubuh Nuning setelahnya, dan Nuning sendiri sudah menyerahkan setengah jiwanya. Tumbal pertama haruslah keluarga, kata Nyi Ratu. Keluarga? Ya,
jawab Nyi Ratu sambil berjalan pelan dan memainkan ujung selendangnya. Pikirkan, siapa yang akan kau tumbalkan? Walau sedikit ragu, akhirnya Nuning menjawab juga. Sudah saya pikirkan, Nyi, jawab Nuning mantap. Makasih ya teman-teman yang setia mendengarkan cerita saya. Oh iya teman-teman, saya akan bagi-bagikan 3 buku Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar. Khusus 1000 subscribe, nanti akan saya pilih 3 orang yang akan mendapatkan novel Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar ini. Khusus yang rajin komen ya. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya, serta bantu dukung channel ini dengan share sebanyak-banyaknya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.